Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12B ya. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah SWT ya. Kali ini produk kreatif kewirausahaan, karena sejak kemarin saya bicarakan dengan kalian belum ketemu titik terangnya produk apa yang akan kita jual. Maka pada siang kali ini sudah saya tentukan ya. Jadi nunggu anak-anak terlalu lama, nggak praktek-praktek, nanti waktunya habis. Jadi saya tentukan saja di sini, yaitu ada 2 resep ya, yang nantinya akan saya bagi kelompok ya menjadi 4. Satu kelas itu akan saya bagi menjadi 4 kelompok dengan 2 produk dessert box dan 2 kelompok risol mayo ya. Jadi untuk menu yang pertama yaitu risol mayo ya, atau yang familiar kita dengar yang risoles ya. Jajanan yang sempat hits pada tahun 2014-2015 ya. Pada waktu itu risol mayo ini sangat terkenal ya waktu itu. Jadi makanan baru. Kalau sekarang sih mungkin sudah tertimpa dengan menu-menu baru atau jajanan-jajanan baru. Jadi risol mayo ini bisa kalian kembangkan menjadi jajanan yang variatif. Misalnya kalian membuatnya dengan option atau pilihan mayo spicy atau mayo ori ya. Jadi nanti atau diganti isiannya dengan kreatif kalian sendiri ya, silahkan. Yang penting nanti akan saya bentuk menjadi 4 kelompok. 2 kelompok membuat produk risol mayo dan 2 kelompok membuat produk dessert box. Untuk dessert box-nya ini silahkan mau membuat salted karamel monggo, mau membuat pakai cake lapisannya monggo, mau pakai biskuit regal monggo, mau oreo juga silahkan. Jadi sekreatif mungkin, yang tentunya tetap low budget ya, tapi bisa atau pantas dipasarkan, rasanya juga enak, bisa diterima masyarakat sesuai dengan lidah masyarakat saat ini ya. Harga tetap murah tapi rasanya enak, seperti itu. Jadi tergantung kita, kreativitas kita ya yang sedang diasah. Jadi silahkan anak-anak eksperimen. Untuk kelompoknya nanti akan saya tentukan di grup WhatsApp ya. Jadi satu kelas menjadi 4. Oke. Pertama-tama saya akan memberikan tutorial atau bahan-bahan serta cara-cara untuk membuat risol mayo ini ya. Nah, bahan-bahan dari risol mayo ini yaitu 100 gram tepung terigu protein sedang serbaguna. Tepung ini biasanya dijual di pasaran yang per kilonya itu sekitar kalau tidak 6 ya sampai 8.000. Jadi kalau kita membuat 100 gram itu nanti anak-anak bisa beli kemasan yang 250 gram. Nah, itu dijual sekitar 2.000 atau 3.000 rupiah saja. 400 ml susu cair. Nah, anak-anak ini jangan pakai susu cair ya. Anak-anak bisa buat sendiri dari susu bubuk yang dilarutkan dengan air ya, yang merek Denko bisa, atau anak-anak mau beli susu kemasan kotak Ultramilk itu juga boleh ya, sebut merek maaf. Nah, itu kalau misalnya diganti susu bubuk Denko itu yang digunakan hanya setengah saset saja ya, dan dilarutkan dengan 400 ml air. Lalu 50 gram tepung protein tinggi, terserah mau pakai segitiga biru silahkan. Lalu campuran 2 butir telur. Misalnya ini tepung protein tinggi ini diganti dengan tepung kanji itu juga bisa ya, 2 sendok saja ya, bisa.
Jadi tepung terigu di mix sama tepung kanji, perbandingannya 1:1,5. Kalau tepung terigunya pakai 100 gram, berarti tepung kanjinya pakai 50 gram saja. Lalu 2 butir telur, secukupnya garam, lada bubuk, serta kaldu bubuk. Terserah untuk penyedap rasanya, boleh ditambahkan sesuai selera. Untuk isiannya di sini yaitu kalau memang risol mayo pada umumnya yaitu isinya telur rebus, smoke beef ya. Smoke beefnya yang 1 lembar itu bisa diiris menjadi 3 bagian ya. Itu dipanggang dulu di atas teflon kalau mau menyajikan. Lalu kejunya pakai yang procis saja yang sedikit merakyat ya. Kalau mau pakai yang enak ya silahkan monggo, tergantung kalian ini. Terus untuk mayonesnya juga silahkan mau pakai yang Mayumi atau mau pakai yang murah yang kemasan lebih besar itu juga nggak apa-apa, silahkan menyesuaikan budget saja. Lalu saus sambalnya juga opsional, bisa digantikan sesuai selera ya. Nah, itu tadi bahan kulit silahkan diaduk ya sampai larut, nanti bisa disaring juga agar tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, sisa bahan kulit tadi bisa ditambahkan sedikit air. Lalu untuk tepung panirnya nanti di akhir ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Silahkan diamati pada gambar berikut. Nah, ini setelah diaduk, saring adonan yang sudah jadi, lalu panaskan pan, beri sedikit minyak atau margarin ya. Nah, tuang adonan pada pan secukupnya, buat dadar kulit, lakukan hingga adonan tersisa sedikit, jangan dihabiskan karena kita akan pakai untuk celupan sebelum memanir. Nah, lipat risolnya, isi dengan mayones ya. Bisa ditambahkan keju. Keju ini opsional ya, bisa dipakai atau bisa tidak. Untuk mayonya silahkan pakai 2 varian, bisa pakai yang spicy dan bisa pakai yang rasa original ya. Jadi telur, smoke beef sama keju sama mayo. Setelah itu lipat risol sesuai selera. Setelah semua risol terlipat, nah celup risol ke dalam adonan kulit, kemudian gulingkan di tepung panir. Nah, sebelum menggorengnya, anak-anak alangkah baiknya silakan disimpan di dalam kulkas yang bagian freezer ya. Nah, itu. Jadi simpan di situ sekitar 10 atau 15 menit. Kalau mau disimpan, ini risol mayo ini tahan sampai 2 minggu ya. Disimpan frozen, misalnya ini kalau niatnya memang dipasarkan frozen food ya. Kalau misalnya nanti mau dipasarkan sudah matang, siap saji, nah itu nanti tambahkan saus sambal yang sasetan kecil-kecil itu. Nah, lalu kemaslah sesuai dengan keinginan mau dijual berapa. Yang penting kemarin ilmu yang 40% mengambil keuntungan sudah saya sampaikan pada saat tatap muka kemarin ya. Jadi silakan dihitung semua bahan, semua pengeluaran itu, lalu hitung ambil 40% dari semua itu, barulah kalian bisa menentukan harga per piece mayonya risol mayonya ini berapa per piece-nya. Jadi kalau memang mau dijual frozen itu berapa, kalau mau dijual matang itu berapa ya. Silakan dihitung sekalian. Jadi mengumpulkan ke saya, ke Bu Ratna itu dalam bentuk hasil ya, kalian jualan itu kan ada 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu bisa membuat 2 varian. Misalnya mayonya mau
risolnya mau diganti risol sayur silahkan, nggak mayo boleh, cuma tetap nanti ditambahkan isian atau rasa mayo di dalamnya ya, meskipun nggak pakai telur sama smoked beef isiannya misalnya, silahkan diisi atau dimasak, diolah sesuai dengan ide-ide kreatif yang kalian punya, seperti itu. Untuk menu yang kedua yaitu dessert box. Nah, ini adalah contoh pilihan menu ya anak-anak, ada rasa stroberi, keju. Nah, terus ini mocha, pandan, ini coklat ya. Nah, ini stroberi, mangga. Jadi bisa dikreasikan dari berbagai macam rasa ataupun topping ya. Cuma yang sekarang yang sedang hits itu kan yang salted caramel itu ya. Jadi menggunakan saus karamel di bagian yang paling bawah, baru ditimpa dengan whipped cream. Whipped cream bisa atasnya whipped cream bisa ditaburi regal yang dihancurkan, tidak terlalu halus. Setelah itu ditambahkan dark coklat atau DCC ya yang sudah dilumerkan. Nah, itu menurut saya yang bahannya simple ya. Karamel hanya gula yang dilarutkan, dipanaskan terus sehingga bentuknya cair, atau kalian mau beli yang di bahan-bahan toko kue itu ada karamel. Saya biasanya pakai merek Morin, itu rasanya enak dan harganya juga cukup ramah di kantong ya. Atau kalian kreasikan misalnya, Bu, kalau Oreo terlalu mahal bisa pakai Goryo itu silahkan, monggo ya, sesuai selera. Yang namanya orang berjualan itu kan mencari untung sebanyak-banyaknya. Nah, tapi untuk kalian pemula ini silakan mencari untung yang sesuai yang saya ajarkan ya, 40% saja itu sudah lebih dari cukup ya. Nah, ini ada satu resep di Setbox ya yang saya contohkan. Ini agak sedikit rumit, kalau anak-anak mau mempermudah atau mau membuat yang sederhana silakan kreasinya itu nanti yang akan saya lihat ya, yang akan saya pertimbangkan layak jual apa tidak. Jadi untuk ini resep coklat gate di Setbox. Nah, ini sebenarnya toppingnya bisa diganti dengan choco chips ya, biar krenyes, ada kriuk-kriuknya gitu, ada crunchy-crunchy-nya ya pas dimakan. Nah, ini bahan-bahannya. Ini untuk 2 kotak ya. Jadi membutuhkan 7 kuning telur, 3 putih telur, 100 gram DCC, 85 gram butter, 85 gram tepung protein rendah, 25 gram cocoa powder. Cara membuatnya, box ini size-nya 10x10 ya, seperti pick yang sebelumnya saya tayangkan tadi. Jadi alat yang lebih mudah digunakan adalah loyang sekitar 20 cm. Panaskan oven terlebih dahulu, oles loyangnya dengan butter ya, terus lapisi dengan baking paper. Nah, ini lelehkan butter dengan DCC-nya, sisihkan, kocok telur hingga mengembang kaku, matikan mixer, masukkan tepung dengan cocoa powder sambil diayak, aduk lipat, masukkan lelehan DCC dan butter, aduk lipat lagi, tuang ke dalam loyang, panggang selama 20-30 menit, angkat, diamkan. Nah, masukkan lelehan DCC dan butter, aduk lipat, tuang ke dalam loyang, panggang selama 20-30 menit ya.
Terus untuk fillingnya 500 ml susu cair, 1 kuning telur sama 1 sendok makan larutan tepung maizena, 3 sendok makan gula pasir sama vanila ekstrak. Nah, cara membuatnya: masak susu cair dan gula, aduk hingga menyatu, masukkan kuning telur, berikan vanila secukupnya saja. Masukkan larutan maizena, angkat dan susun di dalam box menjadi filling cake ya. Jadi sesuai urutannya. Anak-anak, untuk di set box ini, resep yang saya berikan ini, per boxnya itu harganya mencapai Rp75.000 per boxnya kalau dijual di kafe-kafe atau di toko-toko kue ya. Jadi anak-anak nanti bisa menyesuaikan bahannya. Kalau misalnya mau jual per boxnya 10.000 itu bisa banget, 15.000 bisa banget, tapi tergantung bahan yang akan kita gunakan ya. Jadi memang rasanya menurut saya maksudnya nggak enak amat. Jadi kalau misalnya kita buat regal ya contohnya, itu nggak sampai 20.000, sedangkan untuk whipped creamnya juga, kalau misalnya kita mau buat sendiri, whipped creamnya itu juga lebih murah ya, lebih ekonomis. Apalagi kalau kita membuat Oreo itu, kita pisahkan bagian legitnya yang di tengah itu sama bagian roti keringnya itu ya, itu dihancurkan kasar. Setelah biskuitnya lalu dikasih whipped cream, dikasih dark coklat, itu sudah jadi. Itu sekitar 20.000 saja ya. Jadi anak-anak, untuk makanan dessert box ini adalah sebuah peluang usaha yang memang sangat keuntungannya itu sangat besar, apalagi di cuaca sekarang yang sedang panas-panasnya. Kalau kalian jual di set box, kemungkinan besar akan laku keras ya. Oke, sekian itu saja anak-anak materi kali ini, dan pembagian kelompoknya silakan simak grup WhatsApp masing-masing. Sekian materi produk kreatif kewirausahaan pada siang kali ini. Apabila kurang jelas silakan wapri seperti biasanya ya. Apabila Bu Ratna ada salah kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.